Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film ilmu-ilmunan dan gelut-gelutan antara manusia berkekuatan dewa melawan para siluman jahat. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Wukong atau si Kera Sakti, di mana kali ini Wukong akan menghabisi musuh terkuatnya, yaitu siluman tengkorak. Film berjudul The Monkey King Loro yang dirilis pada tahun 2016. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang biksu yang sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Biksu tersebut bernama Tong Samcong. Dalam perjalanannya, ia ditemani dua murid angkatnya. Namun misi perjalanannya sangatlah sulit dan banyak rintangannya. Dibuktikan dengan datangnya harimau putih liar yang mencoba memangsa mereka bertiga. Karena tak memiliki ilmu bela diri, Tong Samcong dan kedua muridnya pun lari terbirit-birit sampai kecepirit. Kedua muridnya yang sangat penakut, mereka pun langsung pergi meninggalkan sang guru dewekan. Melihat jika dirinya akan dimangsa, Tong Samcong kemudian memasuki lubang gua yang berada di gunung. Saat berada di dalam gua, dia pun terkejut melihat manusia kera di dalam gua itu. Dan ternyata gunung itu adalah Gunung Lima Jari, tempat hukuman Wukong akibat mengacak-ngacak kayangan 500 tahun yang lalu. Kemudian Wukong membujuk Tong Samcong agar menarik sebuah kain yang terdapat tulisan mantra. Wukong juga berjanji jika ia terbebas akan menyelamatkan sang biksu dari serangan harimau putih. Tong Samcong yang sangat ketakutan dengan serangan harimau itu, akhirnya dia pun menarik kain mantra tersebut yang membuat Wukong terbebas dari Gunung Lima Jari. Kemudian dengan santuinya, Wukong langsung menghajar harimau putih itu. Lalu Wukong memanggil tongkat saktinya yang juga ikut terkubur di dalam gunung. Dengan berkolaborasi bersama tongkat saktinya, Wukong semakin kuat sehingga harimau itu pun tewas dihajar olehnya. Setelah itu, Wukong menghampiri sang biksu. Wukong yang mengetahui jika biksu Tong adalah biksu yang dimaksud oleh Buddha 500 tahun lalu, akhirnya Wukong bersedia menemani sang biksu menuju barat mengambil kitab suci. Namun di sini biksu mengatakan jika ia tak butuh bantuan dari Wukong. Mendengar itu, Wukong justru sangat senang. Wukong pikir tidak ada beban lagi karena biksu Tong sendirilah yang menolak untuk ditemani. Pada saat Wukong beranjak pergi meninggalkan sang biksu, tiba-tiba kotak biksu terbuka dan mengeluarkan mahkota lalu terbang mengejar Wukong. Sontak Wukong pun kembali menemui sang biksu dan menanyakan mengapa mahkota ini menempel di kepalanya. Biksu Tong pun mengatakan jika mahkota itu pemberian dari Dewi Kuan Im. Lalu biksu Tong yang melihat ada tulisan mantra pada mahkota tersebut, sang biksu pun langsung membacanya. Dan secara mengejutkan, ternyata mantra itu membuat Wukong sangat kesakitan. Wukong yang merasa marah, ia pun hendak menghajar biksu Tong. Tiba-tiba datang Dewi Kuan Im dan langsung menjelaskan jika biksu Tong saat ini resmi menjadi guru bagi Wukong. Dewi Kuan Im juga berkata kalau Wukong harus menemani biksu Tong dalam mengambil kitab suci di barat, dan apabila berhasil, maka Wukong akan terbebas dari mahkota emas tersebut. Singkat cerita, biksu Tong dan Wukong mulai perjalanannya mengambil kitab suci. Tiba-tiba muncul seekor naga yang langsung menyerang mereka. Dengan sigap, Wukong pun langsung menyelamatkan sang guru. Namun naasnya kuda milik sang guru dilahap oleh sang naga. Wukong yang sangat sakti, ia pun menghajar naga tersebut, lalu dengan ilmunya mengubah naga itu menjadi kuda putih yang ia lahap sebelumnya.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya selangkah demi selangkah hingga tibalah mereka di suatu tempat yang terdapat candi kuno. Di sana Wukong dan Biksu Tong melihat jika ada wong wadon yang sedang dikejar-kejar oleh seorang pria. Lalu Wukong dengan mata saktinya melihat jika pria itu adalah seorang siluman babi. Dengan cepat Wukong langsung menghajar siluman itu dengan membabi buta. Dia bernama Cut Patkai. Lalu Patkai memanggil temannya yang bernama Wuqing dan langsung menyerang Wukong untuk membantu Patkai. Akan tetapi mereka berdua tentu bukan tandingan Wukong. Kemudian Patkai dan Wuqing menjelaskan jika mereka berdua selama ini sudah menunggu seorang biksu suci yang akan ke barat mengambil kitab suci. Dan bukan tanpa sebab, Patkai dan Wuqing dulunya adalah seorang dewa kayangan yang dikutuk dan dilempar ke bumi akibat telah membuat kesalahan. Mereka diberitahu oleh Dewi Kuan Im untuk menjadi murid dan menemani seorang biksu yang menuju barat mengambil kitab suci. Dan apabila berhasil, maka mereka berdua akan menjadi normal dan diangkat menjadi dewa kembali. Di lain sisi, ternyata mereka sedang dipantau oleh Ratu Siluman Tengkorak Putih, di mana sang ratu berniat untuk memakan Biksu Tong demi mencapai keabadian. Karena menunggu waktu yang tepat memakan sang biksu, ia pun mengerahkan anak buahnya untuk segera menangkap Biksu Tong Samcong. Kita balik maning ke rombongan Biksu Tong, di mana kini mereka telah sampai di suatu hutan rimba yang dipenuhi kabut asap. Setelah cukup lama menyusuri hutan itu, akhirnya mereka bertemu dengan seorang simbah wadon yang tinggal bersama dua anak gadisnya. Wukong yang curiga pun hendak menerawang mereka menggunakan mata saktinya. Namun dengan sigap, simbah itu menghempaskan bajunya untuk mengganggu penglihatan Wukong. Dan benar saja ternyata simbah wadon dan kedua putrinya adalah jelmaan siluman dari anak buah Ratu Tengkorak. Wukong yang penglihatannya terganggu alhasil belum bisa membuka kedok para siluman itu. Kemudian simbah itu mengajak rombongan sang biksu untuk masuk. Berbeda dengan Wukong, Cut Patkai malah terperdaya atas kecantikan kedua putrinya. Patkai pun mengejar anak simbah itu sampai ke hutan. Sang biksu yang khawatir Patkai akan mengiciki gadis itu, ia pun menyuruh Wuqing untuk mengejar Patkai dan mengajaknya kembali. Sementara itu, simbah wadon yang melihat Wukong masih ucek-ucek matanya akibat terkena sihirnya, ia menyuruh Wukong untuk membasuh matanya di sungai dekat hutan. Lalu Wukong sebelum pergi, ia membuat lingkaran sakti untuk menjaga-jaga atas keselamatan sang guru. Kemudian Wukong berpesan kepada sang guru untuk tidak keluar dari lingkaran itu. Dan benar saja setelah Wukong pergi, siluman itu langsung bereaksi untuk menculik Biksu Tong. Namun akibat lingkaran sakti milik Wukong, sihir siluman itu tidak bisa menyentuh Biksu Tong. Tak kehabisan akal, siluman itu mencoba memperdaya Biksu Tong dengan cerita sedih yang dialaminya. Simbah wadon itu bercerita jika dahulu ia diusir tanpa sebab oleh warga desa yang membuatnya berakhir di hutan ini. Biksu Tong yang LOL akhirnya berhasil tertipu dan keluar dari lingkaran untuk menenangkan simbah wadon. Sementara itu Wukong yang baru selesai mencuci matanya, ia langsung menggunakan mata saktinya untuk melihat wujud asli simbah wadon itu. Simbah wadon yang panik kalau identitasnya diketahui Wukong, ia pun langsung keluar dari tubuh simbah wadon. Tak ingin melepaskan siluman itu, Wukong pun mengejarnya. Di tengah pengejarannya, Wukong melihat kedua siluman hendak memakan Patkai dan Wuqing. Ia pun menghajar pala siluman itu.
Melihat Wukong sedang sibuk, sang ratu siluman segera kembali masuk ke dalam tubuh Simbah Wadon untuk memangsa Biksu Tong. Namun ternyata Wukong telah menyadari dan segera kembali lalu menghajar ratu siluman itu. Biksu Tong bersama Patkai dan Wuching yang tidak tahu kalau mereka semua siluman langsung memarahi Wukong. Wukong pun menjelaskan jika Simbah Wadon itu telah dirasuki siluman untuk mencelakai Biksu Tong. Namun Biksu Tong tak percaya kata-kata dari Wukong. Ia juga membacakan mantra hingga membuat Wukong kesakitan. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Wukong menyendiri di sebuah tebing. Ia sedih lantaran niat baiknya untuk melindungi sang guru malah tidak dihargai sedikit pun. Tak lama kemudian datanglah Biksu Tong yang mencoba menenangkan hati Wukong. Di sana Biksu Tong bercerita jika ia dahulu pernah melakukan dosa yaitu seleketep dengan wong wadon nakal lalu tidak membayar. Mendengar cerita sang biksu, Wukong pun tertawa hingga nguyuh nang celana. Keesokan harinya, tibalah mereka di kerajaan Wakanda. Di sana mereka disambut baik oleh sang kaisar kerajaan. Malam harinya, sang kaisar menggelar hajatan untuk menyambut kedatangan Biksu Tong yang dianggap orang paling suci. Kemudian sang kaisar bercerita tentang nasib pilu yang dialami oleh kerajaannya, di mana Ratu Siluman Tengkorak Putih selalu menculik anak-anak di desanya untuk memperpanjang umurnya. Kemudian kaisar dan para rakyatnya pun berlutut memohon kepada Biksu Tong untuk menolong mereka dan menangkap siluman itu. Tiba-tiba muncul Ratu Siluman Tengkorak dan langsung menyerang secara membabi buta. Setelah itu ia menemui dan mengajak Wukong berbicara secara empat mata. Wukong pun setuju dan masuklah mereka berdua di sebuah kamar. Di sana Ratu Siluman mencoba mempengaruhi Wukong agar mau bekerja sama dengan Ratu Siluman. Sang Ratu Siluman mengompori Wukong tentang mahkota yang membelenggu di kepalanya. Sang ratu mengatakan kalau Wukong layaknya budak yang sama dengan topeng monyet yang selalu nurut dengan perkataan tuannya. Lalu Ratu Siluman menyuruh Wukong untuk membawa biksu ke tempat yang sepi. Dan sebagai gantinya, ia akan melepaskan mahkota itu dari kepala Wukong. Wukong pun termenung dan setuju untuk bekerja sama. Singkat cerita, Biksu Tong menemui Ratu Siluman di sebuah tempat. Namun saat sang ratu hendak memangsa Biksu Tong, datanglah Wukong yang tak ingin mengkhianati gurunya. Hal itu tentunya membuat sang ratu marah dan mengerahkan para anak buahnya untuk menyerang Wukong. Lalu Patkai dan Wuching ikut membantu yang membuat para siluman kewalahan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ada salah satu ninja yang menculik Biksu Tong secara diam-diam. Dan ternyata ninja itu adalah orang suruhan dari kaisar kerajaan. Biksu Tong pun bingung dan bertanya mengapa sang kaisar melakukan ini. Lalu kaisar menjelaskan jika dialah dalang dari penculikan anak-anak dan meminum darah mereka. Ia melakukan itu untuk mengobati tangannya yang terkena azab. Namun yang ia lakukan sia-sia dan tangannya masih belum sembuh. Dan menurut ramalan, jika daging orang suci seperti Biksu Tong bisa menyembuhkannya, maka dari itu dia menculik sang biksu. Di saat sang biksu hendak dihabisi, datanglah Wukong dan langsung menghajar sang kaisar. Wukong pun hendak menghabisi kaisar. Akan tetapi lagi-lagi Biksu Tong melarangnya. Setelah itu Wukong segera membebaskan para sandera yang dikurung. Keesokan harinya, Biksu Tong bersama rombongannya memutuskan untuk segera pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya, terlihat banyak rombongan emak-emak ras terkuat di bumi berterima kasih karena telah menyelamatkan anak-anak mereka. Di tengah kerumunan, terdapat salah satu anak perempuan hendak memberikan sebuah hadiah kepada Biksu Tong. Namun Wukong yang memiliki mata sakti, dia pun mengetahui jika itu adalah jelmaan dari siluman anak buah Ratu Siluman. Lalu Wukong segera menepis tangan siluman
siluman itu. Melihat jika sandiwara mereka berhasil, Ratu Siluman melanjutkan dengan membuat suasana semakin mencekam dengan menyamar sebagai ibu dari anak itu. Biksu Tong yang marah kepada Wukong, dia segera membacakan mantranya lagi hingga membuat Wukong meraung kesakitan. Dengan menahan rasa sakitnya, Wukong sekuat tenaga untuk melanjutkan menghajar siluman itu. Suasana pun menjadi mendebarkan. Biksu Tong yang tidak tahu kalau yang dihajar Wukong siluman, dia pun sangat marah dan memutuskan untuk mengusir Wukong. Patkai dan Wuqing pun memohon kepada sang guru agar ia memaafkan Wukong. Namun tekad Biksu Tong tetap bulat untuk mengusir Wukong, karena perbuatan main hakim sendiri membunuh warga yang tak berdosa. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Wukong pun segera pergi meninggalkan sang biksu. Di saat itu juga Ratu Siluman yang berhasil memisahkan Wukong dari Biksu Tong, ia pun segera menculik sang biksu dan membawanya ke istana siluman. Setelah guru mereka diculik, Patkai dan Wuqing pun kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Mengingat kemampuan mereka tidak seimbang dengan Ratu Siluman Tengkorak, Patkai pun mengajak Wuqing untuk mengakhiri perjalanan ini. Namun Wuqing menepis dan berkata jika Patkai murid yang pengecut. Dengan rasa marah, Wuqing pergi sendiri untuk menyelamatkan Biksu Tong, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Kita beralih ke Wukong, di mana ia merasa sedih akibat diusir oleh Biksu Tong. Lalu Wukong memutuskan untuk kembali ke Gunung Wako. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Dewi Kuan Im. Sang Dewi berkata jika ia telah mengetahui semua masalah yang dihadapinya. Dewi Kuan Im pun menjelaskan jika hanya Wukong yang memiliki kekuatan bisa melihat siluman, sedangkan Biksu Tong hanya manusia biasa. Namun sang biksu berhati mulia. Oleh karena itu, sang Dewi Kuan Im menyuruh Wukong untuk selalu menjaganya. Dewi Kuan Im mengatakan jika saat ini Biksu Tong tengah mengalami masalah yang sangat besar karena ia telah diculik dan hendak dimangsa oleh Ratu Siluman Tengkorak. Di lain sisi, Patkai ternyata telah berubah pikiran. Ia tiba di Gunung Wako untuk menemui dan meminta bantuan Wukong. Namun di sana para kera menjelaskan bahwa sampai saat ini raja mereka yaitu Wukong belum juga kembali setelah kurang lebih 500 tahun lalu dan Wukong hanya meninggalkan baju perangnya. Di tempat lain, Wuqing kini tiba di markas Ratu Siluman Tengkorak. Tiba-tiba Wuqing dihadang oleh ribuan tentara berwujud tengkorak yang merupakan anak buah Ratu Siluman Tengkorak. Tanpa rasa takut, Wuqing bertarung melawan para tengkorak itu. Tak lama datang Patkai dengan menggunakan baju perang milik Wukong. Di saat yang sama, ternyata Ratu Siluman mulai menghisap aura Biksu Tong untuk mencapai keabadian. Sementara itu, Wukong yang habis mendapat pencerahan dari Dewi Kuan Im, ia pun datang dengan kecepatan penuh untuk menolong Biksu Tong. Tiba-tiba baju perang yang dipakai oleh Patkai terlepas satu persatu dan langsung kembali ke tuannya yaitu Wukong. Wukong pun dengan tongkat saktinya langsung membantai ribuan prajurit tengkorak dengan satu kali tebasan. Setelah itu Wukong segera menghentikan Ratu Siluman. Sang Ratu Siluman yang gagal melakukan aksinya, akhirnya dia marah dan mengamuk. Kemudian Ratu Siluman berubah menjadi raksasa tengkorak yang sangat menyeramkan. Lalu dengan segera menangkap dan menyandra Biksu Tong di dalam tubuhnya. Wukong dengan sekuat tenaga mengerahkan ilmunya untuk menyelamatkan Biksu Tong. Dengan wujud raksasanya, Ratu Tengkorak terus menyerang Wukong.
Wukong yang habis kesabarannya, dia pun mengeluarkan jurus Kage Bunshin no Jutsu dan berubahlah menjadi 1000 bayangan. Hingga akhirnya Ratu Siluman berhasil dikalahkan dan tumbang. Tak lama kemudian datang Buddha untuk melenyapkan roh Ratu Siluman Tengkorak untuk selama-lamanya. Namun di sini Biksu Tong memohon agar Ratu Siluman dimaafkan dan diberi kesempatan untuk bereinkarnasi menjadi manusia biasa. Lalu sang Buddha pun setuju, akan tetapi sebagai konsekuensinya nyawa Biksu Tong sendiri harus mati bersama dengan sang Ratu Siluman agar Biksu Tong bisa membimbing Ratu Siluman bereinkarnasi menjadi manusia. Dan tubuh Ratu Siluman kini berada di dalam tubuh Biksu Tong. Setelah kejadian itu, sang biksu meminta Wukong untuk membunuhnya karena ia ingin mati bersama Ratu Siluman untuk membimbingnya bereinkarnasi menjadi manusia. Mendengar hal gila itu, jelas Wukong menolaknya. Namun di sini Biksu Tong berkata jika ajaran Buddha sesungguhnya adalah membimbing orang ke jalan yang benar, walaupun nyawa harus menjadi taruhannya. Karena tekad dari sang guru sangatlah besar, akhirnya Wukong menuruti kehendak dari sang guru. Dan Wukong pun dengan rasa sedih terpaksa dia menghabisi gurunya. Setelah tragedi itu, Wukong pun berjanji untuk terus menunggu dan tetap melanjutkan perjalanannya ke barat mengambil kitab suci. Namun secara ajaib kini jasad Biksu Tong berubah menjadi patung. Singkatnya, beberapa tahun kemudian di mana Wukong terus membawa patung Biksu Tong dengan ditemani Patkai dan Wuching yang kini terus menuju barat. Tiba-tiba muncullah Dewi Kuan Im dan meneteskan air kehidupan ke patung Biksu Tong yang tanpa disadari oleh Wukong, Patkai, dan Wuching. Dan film pun selesai. Nah, jadi film ini ada kelanjutannya guys, yaitu The Monkey King 3. Bagaimana kira-kira guys? Mimin lanjutkah film Monkey King yang ketiga? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua.